untuk ini aja Bang. Hari ini berarti agendanya seperti apa? Mohon maaf tadi aku telat. Agendanya sidang ini perdana peninjauan kembali Mail ya, Ismail Marzuki. Tapi ditunda karena jaksa tidak membawa surat tugas atau surat penunjukan dari pimpinannya itu, sehingga hakim menyimpulkan bahwa jaksa ini tidak hadir dalam persidangan kali ini. Oke. Bang, mungkin sedikit kemarin kan juga anak-anak mungkin kita juga sudah agak lupa nih soal sidang PK-nya Kanik itu, mungkin kelanjutannya seperti apa kemarin Bang? Kelanjutan sidang itu, informasi dari pengadilan sudah dikirim berkasnya ke Mahkamah Agung. Kan nanti yang periksa adalah hakim-hakim agung. Hakim agung ini kan kita meyakini bahwa hakim-hakim di Mahkamah Agung ini adalah orang yang benar-benar berintegritas tinggi, gitu kan. Nah, sehingga dia bisa menilai atau melihat persoalan ini secara utuh, bukan dari segi yang parsial gitu. Nah, karena apa? Kita menyampaikan perihal terkait dengan kehilafan hakim itu dengan jelas, tegas, dan terang di persidangan kita waktu itu. Nah, kehilafannya misalnya soal penilaian unsur pencucian uang gitu, bahwa orang melakukan pencucian uang itu tidak seperti itu. Kalau orang melakukan pencucian uang, ini khusus kasusnya nih kita ya, maka ada transaksi berbelit-belit gitu loh. Nah, itu adalah karakteristik dari tindak pidana pencucian uang. Nah, sementara ini kita itu melakukan transaksi dalam perkara ini kita itu dia tegak lurus, berjalan lurus antara Reza Gladys ke perusahaan. Tidak ada transaksi yang berliku-liku, berbelok-belok dan lain sebagainya. Lalu kemudian kalau orang melakukan TPPU itu tidak mungkin ada catatan tambahan nama gitu. Sama misalnya saya mau melakukan tindak pidana pencucian uang gitu kan, nggak mungkin saya taruh nama saya. Nih, nama saya di transaksi sini. Pasti saya akan mencoba menghilangkan jejak itu. Sebisa mungkin saya misalnya memakai nama orang lain dan lain sebagainya, itu sebenarnya karakteristik dari tindak pidana pencucian uang. Nah, itulah yang kami bilang di kasus ini kita adalah kehilafan hakim, maka wajib hukumnya harus dibatalkan putusan itu. Saya nggak bisa menjelaskan detail ya. Untuk pentingnya aja. Pointernya itu ada sekitar 4 atau 5 poin yang kami ajukan terkait dengan materi yang ada dalam PK ini. Pertama, soal penerapan unsur tindak pidana berkenaan dengan mendistribusikan dan atau mentransmisikan. Jadi ada kehilafan hakim yang menurut penilaian kami bahwa hakim itu keliru menerapkan unsur mendistribusikan atau menerapkan unsur mentransmisikan. Kenapa? Ya, karena di persidangan atau fakta yang dipertimbangkan oleh hakim dalam putusannya itu adalah terkait dengan adanya chat pribadi. Nah, chat pribadi ini misalnya gini, saya kepada Anda itu adalah bagian apa sebenarnya dalam konteks ITE ini, dalam konteks pasal 27. Nah, apakah itu bagian dari mendistribusikan atau mentransmisikan? Nah, ini yang salah diartikan oleh hakim. Jadi hakim menilai bahwa percakapan pribadi WhatsApp itu adalah bagian dari mendistribusikan. Padahal kalau kita rujukannya dengan surat keputusan bersama SKB 3 Menteri, mendistribusikan itu konteksnya adalah secara luas, publik gitu. Nah, inilah yang menurut kami hakim melakukan kehilafan dalam menjatuhkan putusan. Soal yang kedua itu adalah berkaitan dengan unsur ancaman, ya, ancaman pencemaran atau ancaman akan membuka rahasia. Nah, kalimat yang dipertimbangkan oleh hakim dalam putusan itu adalah kalimat. Jadi ada percakapan begini antara Reza dan Mail. Dok, punten, kalau mau ketemu tidak menghasilkan uang, forward, buang-buang waktu. Kalimat itu. Terus yang kedua, dok, just info ya, Kaniki mau speak up soal kedekatan dokter dengan Waria Tubles. Nah, menurut hakim dalam putusannya, kalimat-kalimat itu adalah kalimat ancaman pencemaran atau ancaman akan membuka rahasia. Nah, konteksnya apa?
orang menyampaikan, "Dok, just info ya, Kaniki mau speak up soal kedekatan dokter dengan waria tubles." Itu apa makna dari kalimat itu? Apakah kemudian kalau Niki speak up soal kedekatannya dengan waria tubles akan terbongkar sesuatu rahasia? Harusnya begitu. Nah, hakim tidak menjelaskan itu. Misalnya gini, kalau Niki Mail menyampaikan just info Kaniki mau speak up soal kedekatan dokter dengan waria tubles, mestinya ada peristiwa lanjutan. Kalau seperti itu akan terbongkar sebuah rahasia gitu, kalau hukum yang benar begitu ya. Nah, ini tidak dijelaskan rahasia apa yang akan terbongkar. Nah, tapi tiba-tiba hakim jumping konklusi, tiba-tiba dia menyimpulkan bahwa itu adalah ancaman akan membuka rahasia. Padahal kita nggak tahu sendiri sampai hari ini, saya katakan berkali-kali, sampai hari ini kita nggak tahu rahasia apa yang akan terbongkar kalau Nikita speak up masalah kedekatannya dengan waria tubles. Nah, itu yang menurut kami sebagai materi juga dalam permohonan PK-nya Mail, gitu kan. Nah, yang ketiga atau yang bisa kita simpulkan terakhir itu soal pemidanaan ITE. Pemidanaan terhadap pasal ITE ini terhadap Mail yang 4 tahun itu penjatuhannya maksimal. Nah, kami dalam permohonan PK itu mengkritik atau mengatakan bahwa hakim itu hilaf karena menjatuhkan pidana terhadap pasal ITE itu terlalu maksimal. Karena kita lihat di beberapa kasus-kasus yang berkaitan dengan ITE itu penjatuhan pidananya itu rata-rata 1 tahun, paling tinggi 1,5 tahun. Nah, kami tidak dalam kapasitas membandingkan putusan, tidak ya. Tapi ini adalah kebiasaan yang bisa kita kaitkan dengan jurisprudensi Mahkamah Agung, bahwa Mahkamah Agung punya pendirian berkenaan dengan pelanggaran Undang-Undang ITE, maka pemidanaannya seminimal mungkin. Gitu. Ini terbalik, semaksimal mungkin. Nah, maka kita mengharapkan kepada hakim PK di Mahkamah Agung nanti bahwa perkara ini betul-betul dilihat dari segi proporsionalnya. Apakah kemudian dengan kalimat-kalimat tadi itu just info Kaniki mau speak up soal kedekatan dengan waria tubles, atau kalimat tadi bahwa dok punten kalau mau ketemu tidak menghasilkan uang, forward, buang-buang waktu. Nah, ini yang kami sampaikan bahwa narasi-narasi seperti ini tiba-tiba disimpulkan sebagai sebuah ancaman pencemaran dan atau ancaman akan membuka rahasia gitu. Itu karena delik intinya di situ, ancaman pencemaran atau ancaman akan membuka rahasia. Teman-teman media tahulah rahasia apa yang kira-kira terbongkar kalau nih kita speak up. Ada nggak sampai hari ini terbongkar di persidangan? Nggak ada gitu. Tapi kenapa hakim kemudian tiba-tiba jumping konklusi tadi yang saya bilang, menyimpulkan bahwa narasi itu adalah narasi yang sifatnya adalah ancaman akan membuka rahasia gitu. Oke, Bang Usman, tadi Bang Usman bilang ada rasa kecewa gitu ya. Nggak di sidang Mail, nggak sidang kita, banyak kekecewaan yang dialami pihak kita gitu. Sulit itu kah Bang Usman? Itu kembali lagi ke personalnya ya. Ke personalnya dalam hal ini adalah termohon PK, jaksa ya, karena mereka adalah pihak yang terkait dari sidang awal. Kami berpikir begini, mereka ini kan sesungguhnya kan sudah dapat panggilan secara resmi, sama seperti kami. Kami dipanggil oleh pengadilan, bawalah dokumen-dokumen ini. Kami bawalah legalitas kami untuk menunjukkan kepada hakim bahwa kami adalah pengacara yang punya izin beracara. Ya, mestinya di posisi jaksa juga begitu. Mereka dipanggil seperti kami. Harusnya dia datang juga dengan dokumen, minimal ada surat tugas lah. Ya kan? Kan yang dipanggil ini adalah pimpinannya. Pimpinannya memberikan tugas kepada jaksanya. Nah, ini surat tugas nggak ada. Ditanyakan sama hakim, mana surat penunjukan Anda menjadi kuasa dari kejaksaan? Nggak ada. Surat tugas mana? Nggak ada juga. Loh, ngapain datang kalau nggak ada ini? Kalau nggak ada surat tugas atau surat penunjukan dari pimpinan. Nah, itulah yang kami bilang kekecewaan ini bukan hanya
di perkaranya Niki, kalau di perkara Niki mereka nggak datang. Ini datang, tapi tidak membawa surat-surat, gitu loh. Nah, makanya kita bilang ini agak lucu juga ini jaksa. Merasa janggal nggak sih bang? Ya, apa nggak sampai ke pimpinannya panggilan ini apa bagaimana saja nggak tahu. Gitu. Kira-kira begitulah ya.